Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Doa dan harapan saya agar saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 11-15 tertulis demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kemudian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27-28 tertulis demikian firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapat memahami dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan terlebih daripada itu saudara, Yesus sebenarnya sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dalam kitab Mazmur 23 tertulis, Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan Yesus merupakan sebuah pernyataan tentang dirinya sebagai Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan adalah gembalaku di dalam Mazmur 23 adalah merupakan ayat yang sangat terkenal. Dan itu terpatri dalam pikiran orang-orang bangsa Israel. Tuhan sebagai gembala mereka. Dan secara pribadi, Tuhan adalah gembala kita. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Dan itu berarti bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyatakan dirinya sebagai gembala, Yesus juga sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus penuh perhatian dan kasih kepada domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Ia menjaga, menuntun, melindungi, bahkan bersedia menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara. Ia mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, kasih yang kekal. Betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerahnya begitu besar. Kasihnya Dia nyatakan dengan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sebagai gembala menjamin keselamatan kita, saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya dan mengikuti Dia akan memperoleh jaminan keselamatan yang Dia sediakan. Tuhan Yesus menjamin keselamatan bagi kita. Dia menjaga kita tetap dalam tangan-Nya. Iblis tidak dapat merebut kita karena kita ada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Sudahkah kita menjadi pribadi seperti domba yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Artinya kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dalam setiap langkah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Dia mau saudara datang kepadanya dan menjadikan saudara sebagai anak-anak-Nya.
bila saudara mendengarkan suara firman Tuhan, janganlah keraskan hati saudara, tetapi terimalah firman Tuhan itu dengan penuh sukacita dan datanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami baca, dan kami renungkan pada saat ini. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau memberikan jaminan kepada kami, keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Karena sebagai gembala yang baik, Engkau menuntun, Engkau membimbing kami, Engkau melindungi kami. Kami tidak khawatir sebab Engkau ada senantiasa menolong kami, menopang kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan, anugerah kehidupan kekal yang Engkau jamin bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas setiap pendengar renungan ini. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami untuk membuat kami lebih memahami dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.